tata kelola terkait dengan platform digital ini yang diatur oleh WIPO. Jadi ada instrumen legally binding tadi diatur oleh WIPO sebagai organisasi dunia terkait dengan intellectual property. Nah, sebenarnya ini juga sebenarnya berlaku di bidang merek. Karena saya kemarin dari sebagai direktur merek, di sana kita dengar ada protokol Madrid. Jadi kalau orang mau daftar merek misalnya di Indonesia, mau daftar merek di luar negeri, biasanya mau di Singapura. Jadi pemilik merek tidak perlu datang ke Singapura, bahkan bisa langsung sekaligus ke beberapa negara. Kalian yang daftar merek di Singapura, di Jepang, di Korea, di Belanda, tanpa harus pergi ke negara tersebut, cukup datang ke DJKI menggunakan protokol Madrid. Protokol Madrid adalah suatu instrumen yang ada di WIPO. Nanti WIPO dari DJKI ke WIPO dengan protokol Madrid dan kemudian diteruskan kepada kantor-kantor KI di negara yang dituju. Sudah kemudahan. Jadi tidak ada salahnya juga kalau memang terkait dengan musik ini juga bisa mengatur bagaimana peran WIPO secara internasional. Kemudian juga kita menyampaikan pemikiran terkait dengan royalti dan distribusinya yang ternyata di dalam platform digital itu berbeda. Teman-teman sudah tahu artis Indonesia ketika diputar ya streamingnya jumlahnya sama dengan artis luar, tapi kalau terima duitnya berbeda, remunerasinya berbeda. Tentu ada hal yang perlu dikritisi terkait dengan royalti dan distribusi. Dan juga kita sampaikan, kita raise isu ini. Dan juga yang ketiga adalah terkait dengan tata kelola bagaimana sinergi lintas negara. Yang pada gilirannya semua adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan para pencipta, pelaku industri, dan pelaku pertunjukan, para artis seniman semua merasakan dampak yang berkeadilan terhadap karya ciptanya. Itu isu yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui perjuangan kita, dan ini long journey, karena nanti di bulan Mei kita akan menyiapkan draft zero untuk disampaikan lagi kepada sidang WIPO, dan terus karena di sana prinsipnya adalah konsensus supaya yang tidak berhenti bisa menjadi puluhan tahun. Namun paling tidak Indonesia sudah menyampaikan pesan kepada dunia, kita merasakan ketidakadilan dan kita ingin ada tata kelola musik digital yang lebih baik lagi ke depan. Yang kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui, kita baru saja meluncurkan PDLN, Pusat Data Lagu dan Musik versi kedua. Besarnya catatan kami ada 6.400.000 lagu dan musik yang dikelola oleh LMK. Nah, di sini cukup banyak juga dari WAMI mengelola, kalau tidak salah, Agung bisa dikoreksi, sekitar 270-an ribu ya lagu yang dikelola oleh WAMI. Harapan kita semua lagu-lagu yang dikelola oleh LMK segera diintegrasikan ke PDLN. Nah, nanti kita akan membuat metadata setiap lagu itu berkisah dia lagu ini diciptakan oleh siapa, tahun berapa, kemudian industrinya siapa, ya. Sehingga seperti plat mobil Bapak Ibu. Kalau mobil kan kita banyak mobil yang mirip, tapi untuk membedakannya ada plat nomornya, ada STNK-nya, B nomor sekian, dan itu tidak akan sama nomor yang ini punya metadata dengan terintegrasinya lagu tersebut dalam pusat data dan lagu musik, maka ini pun akan memudahkan terkait dengan pembayaran royalti, sehingga tidak lagi nanti akan ada fragmentasi metadata antar satu negara dengan negara lain. Nah, semakin banyak nanti metadatanya yang kita catatkan di sana, sehingga nanti proses pembayaran royalti akan lebih mudah ketika proses royalti tersebut distribusinya lintas negara. Itu dua isu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti dengan adanya PDLN ini tentu dengan mudah akan memudahkan dalam hal proses nanti ketika lagu digunakan. Lagu yang digunakan asalnya adalah dari PDLN.
ada satu single source of truth, satu basis data baru hanya ada dari PDAM. Jadi akan mudah nanti menghitung royaltinya. Nanti kita integrasikan dengan SILAM, Sistem Informasi Lagu dan Musik, sehingga di tata kelola lebih baik lagi, lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Tadi Pak Ketua bilang ya kalian bukan berpikir sama rata, tapi sesuai dengan ya tingkat perkenalannya, tingkat ya bagaimana lagu tersebut ya dinikmati. Kalau sama rata sama rasa saya rasa pun seperti itu, tapi ada sesuai dengan kemanfaatannya dan dinikmati berapa banyak oleh para penikmat musik khususnya. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Umum anggota Wahana Musik Indonesia ini, harapan kami dari sisi pemerintah berikan masukan kepada saya khususnya. Kami dalam hal ini sebagai pejabat baru ingin belanja masalah, banyak-banyaknya masalah sampaikan kepada kami, nanti kita bisa bicarakan. Terlebih sekarang sedang dibahas RUU Hak Cipta yang baru, jadi itu perlu masukan dari kami. Walaupun ini merupakan inisiasi dari DPR, paling tidak pemerintah juga bisa memberikan masukan agar tata kelola ini menjadi lebih baik lagi. Kalau saya mendengar data negara-negara tetangga kita yang kecil, kita tahu bahwa industri musik mereka itu ya segitu-segitu aja. Lagu-lagu kita luar biasa di YouTube, di Spotify, di platform media lainnya luar biasa. Ratusan juta, angka 100 juta, hal yang mungkin bukan terlalu luar biasa sekarang. Bagaimana para kreator kita, seniman kita menciptakan lagu, namun mendapatkan kemanfaatan royalti yang belum timpal, yang belum sama. Ternyata cara menghitung, cara menghitung pun beda-beda. Ada yang pakai konsep pro rata istilahnya, melihat bagaimana tingkat keterkenalan seorang musisi. Ada lagi central artist centric, melihat tingkat bagaimana banyaknya live streaming maupun viewersnya. Nah ini cara menghitung juga berbeda-beda, maka kita butuh ada suatu instrumen hukum yang berlaku untuk semua negara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat melaksanakan pertemuan tahunan dan rapat umum anggota. Semoga menghasilkan keputusan yang strategis dan bermanfaat bagi seluruh anggota serta kemajuan industri musik nasional. Majulah musik Indonesia, di tangan Bapak Ibu sekalian peran itu terkembang. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.